Yes, mantap! Erick Thohir keceplosan bocorkan PSSI dan KNVB Timnas Belanda sudah resmi jalin kerjasama dan sudah tanda tangan salaman kontrak untuk kerjasama memajukan Timnas Indonesia dan Timnas Belanda. Sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir bahwa Timnas Indonesia di segala kelompok usia mau senior maupun U23 atau di bawahnya akan latihan bersama dengan Timnas Belanda. Tepatnya pada bulan ini di akhir bulan September ini akan diadakan duel antara Timnas Indonesia Senior versus Timnas Belanda Senior. Ini jadi harapanku sekarang. Di sisi lain begini kabar dari Erick Thohir soal PSSI dan KNVB yang jalin kerjasama kontrak latihan bersama. Penasaran? Kira-kira bagaimana ya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Belanda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Informasi selengkapnya hanya di sini. Wow, gebrakan dari Shin Tae-yong. Tambah pertahanan jelang lawan Bahrain dan Cina. Gagal panggil Elkan Bagot, Shin Tae-yong langsung panggil dan datangkan bek Bayern Munchen grade A kelas Eropa tanpa dinaturalisasi. Karena sudah menjadi WNI sejak kecil di sini. Reno Munz akan tiba di Indonesia awal Oktober nanti untuk ikut latihan bersama skuad Garuda TC jelang lawan Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jadi harapanku. Tetapi memang benar kabarnya Shin Tae-yong gagal panggil Elkan Bagot. Di lini belakang langsung datangkan back grade A kelas dunia dari Bayern Munchen jelang lawan Bahrain di bulan Oktober nanti. Penasaran bagaimana kualitas skill bertahan kelas dunia dari Reno Munz? Begini kronologinya. Mantap! Kali ini gebrakan dari Indra Syafri. Haus piala. Ingin ulangi sejarah angkat piala bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2024. Indra Syafri langsung tambah amunisi Timnas U20 dengan datangkan pemain grade A kelas Eropa, Dion Marks, Mauresmo Hinoke, dan Tim Geipens. Ketiganya sedang terbang dari Eropa ke Indonesia pagi ini dan akan tiba perkiraan siang hari sampai sore hari ini dan akan langsung diproses untuk naturalisasi dan sumpah WNI. Indra Syafri beserta staf PSSI sudah siap menjemput ketiganya di Bandara Jakarta. Ini jadi harapan saya. Tetapi memang kabarnya Indra Syafri ingin ulang sejarah bersama Timnas Indonesia U20 usai menang Piala AFF U19 kemarin. Langsung datangkan amunisi baru untuk Timnas U20. Kira-kira siapa ya pemain grade A yang akan didatangkan oleh Indra Syafri? Penasaran bagaimana kuatnya Timnas U20? Begini penjelasannya. Alhamdulillah, doa publik dan kritikan publik akhirnya terkabul. Indra Syafri akhirnya tersadar. Arkan Kakak tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2024 alias tidak dipanggil oleh Indra Syafri ke Timnas Indonesia. Yes, semoga dengan tidak adanya Arkan Kakak di Timnas bisa mempermudah Timnas Indonesia untuk juara Piala Asia U20. Karena kemarin performa Arkan Kakak sangat kurang baik dan menghambat Timnas Indonesia di Piala AFF U19. Sebaiknya Kakak bisa memperbaiki mentalnya lebih bagus dan buktikan lagi ke publik Timnas Indonesia bahwa dia bisa bangkit lebih baik lagi. Ini pengamat bola sampah. Bung Towel malah tidak terima Arkan Kakak digantikan pemain naturalisasi lain yang punya kualitas bermain jauh lebih baik dari Arkan Kakak. Malah ejek-ejek Indra Syafri dan caci maki Timnas Indonesia U20 sumpahi tidak akan juara di Piala Asia U20. Woi dasar sampah masyarakat, bikin Indonesia tidak maju saja. Enaknya kita apain ya pengamat bola gak tahu diri ini? Pastikan kalian simak beritanya sampai habis.
Wow, bocor. Ex-co PSSI Arya Sinulinga tiba-tiba bocorkan Elkan Bagot positif mau dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya diam-diam Elkan Bagot dan Shin Tae-yong sudah saling berhubungan dan meminta maaf. Elkan akan pulang ke Indonesia pada awal bulan Oktober nanti untuk ikut TC latihan bersama skuad Garuda jelang matchday lawan Bahrain. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini tanggapan Elkan Bagot soal dirinya yang akan dipanggil oleh timnas ataukah tidak. Ini dia kronologinya. Yes, Indonesia naik level. Bek timnas Indonesia sang preman lapangan dari Indonesia Justin Hubner naik level ke kancah internasional. Tiba-tiba ditawari buy-out oleh klub tahta tertinggi di Eropa, monster Eropa yaitu Real Madrid. Kabarnya Ancelotti tertarik dengan gaya permainan Justin Hubner yang mirip dengan Sergio Ramos. Langsung ditawari kontrak bermain di Real Madrid selama 4 musim. Auto duet lini belakang dengan Carvajal dan Rudiger. Ini jadi harapan saya sekarang. Di sisi lain begini kisah Justin Hubner yang menetap di Wolverhampton Club Premier League. Penasaran? Kira-kira bagaimana respon dan komentar dari Justin Hubner mengenai tawaran Real Madrid ini? Begini katanya. Wow, mantap sekali. Tom Haye tampil memukai dan fantastis di pertandingan Eredivisie melawan FC Twente semalam. Keluarkan umpan cantik kelas Eropa yang bisa buat supporter teriak pesta pora. Publik Indonesia kegirangan dan bahagia melihat Prof Haye tampil fantastis di lapangan. Tidak disangka, Pep Guardiola pelatih Manchester City melihat pertandingan semalam dan tertarik dengan gaya permainan Tom Haye yang mirip sekali dengan Kevin De Bruyne. Langsung buy out Tom Haye dan kontrak selama 6 musim sekaligus di Manchester City. Auto berguru sama Kevin De Bruyne, pemain CM kelas dunia yang menjadi bintang di Eropa. Kira-kira bagaimana ya respon dan tanggapan dari Tom Haye? Apakah akan diambil kesempatan emas ini? Pastikan kalian simak beritanya sampai habis, begini penjelasan kronologi lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. PSSI dan KNVB bakal jalin kerjasama, duel timnas Indonesia versus Belanda siap digelar. Ketua Umum PSSI Ketum PSSI, Erick Thohir menyatakan pihaknya dan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB akan menjalani kerjasama untuk kepentingan timnas kedua negara. Hal itu ditandai pertemuan kedua pihak yang akan dilakukan pekan depan di Jakarta. Erick mengatakan berbagai upaya untuk demi kebaikan timnas Indonesia akan dilakukan PSSI. Hal itu ditandai dengan melakukan kerjasama dengan KNVB. Sebagaimana diketahui, PSSI telah menargetkan skuad Garuda menembus ranking 100 FIFA. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-129. Minggu depan akan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami. Itu untuk kerjasama timnas jangka panjang, kata Erick. Menteri BUMN itu membeberkan dengan kerjasama itu membuka peluang timnas Indonesia akan bertanding dengan Belanda dalam waktu dekat. Langkah itu sebagai transfer ilmu antar kedua federasi. Setiap tahun ada pertandingan antara timnas Indonesia dengan Belanda, baik yang putri, junior, bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat yang tepat, kata pria berusia 54 tahun itu.
Shin Tae-yong berpotensi dapatkan mantan bek Bayer Leverkusen tanpa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Berpotensi dapatkan mantan bek Bayer Leverkusen tanpa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Reno Munz. Reno Munz diketahui merupakan jebolan Akademi Bayer Leverkusen. Dia kini memperkuat klub yang mentas di Bundesliga 2 2024 hingga 2025 atau Liga 2 Jerman 2024 hingga 2025, yakni Greuther Fürth. Bek berusia 18 tahun itu resmi hijrah ke Greuther Fürth musim panas lalu. Reno Munz pun tercatat sudah mentas di 2 pertandingan bersama klub barunya tersebut. Sosok Reno Munz pun bisa turut dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia jika memang berminat. Sebab dia bisa membela timnas Indonesia tanpa perlu dinaturalisasi. Sejatinya Reno Munz tak punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jerman. Tetapi Reno Munz diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya dia lahir pada 2 Oktober 2005. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Karena itu berdasarkan asas ius soli, Reno Munz adalah warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Sayangnya Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asas ius soli secara penuh. Pemberlakuannya pun terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Munz berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Seorang anak yang berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18 hingga 21 tahun. Pernah bawa Evan Dimas DKK ke Piala Asia U19 2014. Indra Syafri ingin ulang sejarah bersama timnas Indonesia U20. Indra Syafri pernah sekali berlaga di Piala Asia U20. Saat itu Indra memimpin skuad timnas Indonesia U19 di Piala Asia U19 2014 level yang sama dengan Piala Asia U20 saat ini. Timnas Indonesia U19 itu berisi generasi Evan Dimas Darmono, Hansamu Yama Pranata, Paulo Sitanggang, dan kawan-kawan. Pekan ini tim yang sekarang disebut dengan Timnas Indonesia U20 kembali berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri yang masih menukangi Garuda Nusantara pun ingin mengulang sejarah. Ini kualifikasi kedua bagi saya setelah dulu 2014 di mana kami menjalani kualifikasi di Jakarta dan satu grup bersama Korea Selatan, Laos, dan Filipina. Kami mendapatkan nilai murni 9 poin dan lolos sebagai juara grup. Mudah-mudahan nanti kami bisa lolos lagi, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2024. Garuda Nusantara akan bersaing dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Indra Syafri meminta para pemain asuhannya untuk tetap waspada. Para pemain juga diminta tidak meremehkan lawan. Kami selalu bicara pada pemain, kita harus fokus. Serius siapapun lawannya. Siapapun lawannya yang ada di grup ini, kita anggap lawan yang mau bermain baik dan kita merespons dengan baik, ujar Indra. Kisah miris Arkan Kakak yang gagal masuk skuad timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 kalah dari penyerang Liga 2.
Miris Arkan Kakak yang gagal masuk skuad Timnas Indonesia U-Strip 20 di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan mengarungi grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 di Stadion Madia, Jakarta pada 25 hingga 29 September 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama penyerang Persis Solo, Arkan Kakak. Padahal, ex-penyerang Timnas Indonesia U16 U17 ini dipanggil ke dalam 30 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Bali dalam 2 pekan terakhir. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Indra Syafri kenapa tidak membawa penyerang 17 tahun tersebut. Namun, disinyalir Arkan Kakak tidak dibawa karena kalah saing. Indra Syafri hanya membutuhkan satu penyerang murni dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikannya. Posisi satu penyerang murni itu berpotensi diisi penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven. Jikapun Indra Syafri ini melakukan rotasi pemain atau Jens Raven berhalangan main, ada nama-nama lain yang dapat diandalkan, yakni Muhammad Ragil Bayangkara FC dan Mufdi Iskandar Maluku Utara Selection. Elkan Bagot frustrasi gara-gara tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Dikabarkan frustrasi gara-gara tak kunjung dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Kabar frustrasi itu dibenarkan oleh pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, namun bukan karena tidak dipanggil untuk memperkuat Garuda julukan Timnas Indonesia. Bruce mengungkapkan anak buahnya tersebut memang tengah terpuruk. Kondisi itu bukan karena Bagot yang sudah absen di banyak pertandingan Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata Bagot frustrasi karena cedera yang dideritanya saat ini. Akibat cederanya, pemain yang sedang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu sudah absen di 4 laga terakhir klub yang berkompetisi di divisi 3 sepak bola Inggris tersebut. Nahasnya lagi, Bagot masih akan absen kurang lebih sebulan ke depan karena cedera parah yang menimpa kakinya tersebut. Kondisi itulah yang disebut Bruce menjadi penyebab Bagot saat ini merasa frustrasi. Dia Elkan Bagot masih memakai sepatu bot saat ini, ujar Bruce melansir dari Blackpool Gazette. Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama 1 bulan ke depan, tambahnya. Kisah miris Justin Hubner yang tak lagi diperhitungkan pelatih Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner tengah mengalami momen yang mengkhawatirkan. Sebab bek berusia 21 tahun itu mulai tak diperhitungkan lagi oleh pelatih Wolverhampton Wanderers, yakni Gary O'Neill. Seperti yang diketahui, Hubner masih berstatus sebagai pemain Wolverhampton Wanderers U-Strip 21. Sampai saat ini pun ia belum juga dipercaya untuk bermain bersama skuad utama di Liga Inggris. Hanya saja pada musim 2023 hingga 2024 lalu Hubner sempat dipercaya O'Neill untuk ikut dalam pasukan Wolves julukan Wolverhampton untuk melawan Arsenal. Meski pada akhirnya hanya menjadi penghangat bangku cadangan, pencapaian itu tetap luar biasa karena Hubner setidaknya telah dilirik O'Neill. Kendati demikian, kini O'Neill tampak sudah tak tertarik lagi dengan bek Timnas Indonesia tersebut. Pasalnya ketika lini pertahanan Wolverhampton tengah krisis di Liga Inggris 2024 hingga 2025, pelatih berusia 41 tahun itu justru memanggil bek lain dari Wolves U-Strip 21. Hal yang lebih menyakitkannya lagi, pemain yang dipanggil O'Neill, yakni Alfie Pond, ternyata lebih muda ketimbang Hubner.
Itu jelas menjadi sinyal buruk karena seakan Hubner sudah tak diperhitungkan lagi. Menurut saya, Dawes kemungkinan tidak bisa bermain versus Brighton dan Hove Albion beberapa waktu lalu. Yerson punya masalah dengan pahanya usai membela timnas Kolombia dan Totti jelas absen, kata O'Neill dikutip dari laman resmi Wolverhampton. Momen Tom Haye 2 kali ngumpan cantik banget, tapi mubazir lini depan Almerezong. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menjadi starter Almere City saat bersua FC Twente pada pekan ke-6 Eredivisie 2024/2025 di Yanmar Stadium, Almere Minggu (22 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Haye menjadi pemain kunci di lini tengah Almere. Duel melawan Twente yang juga diperkuat calon bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, begitu sengit. Sam Stejin mencetak brace pada babak pertama, 2-0 untuk Twente bertahan hingga turun minum. Babak kedua, 3 gol Twente bersarang di gawang Almere lewat aksi Sam Lammers, Ricky van Wolfswinkel, dan Anas Salah Edine. Gol Anas merupakan assist dari Maes Hilgers. Skor 5-0 bertahan hingga laga tuntas. Berkat kemenangan ini, Twente naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 11 poin. Tom Haye untuk pertama kalinya menjadi starter setelah pekan lalu turun dari bangku cadangan ketika Almere meraih 1 poin di kandang Heracles. Haye tampil apik di lini tengah Almere meski akhirnya timnya babak belur. Ia hampir saja mencatat 2 assist dalam laga ini. Sayangnya umpan cantik Haye gagal dimaksimalkan lini depan Almere. Sementara itu, Twente bermain lebih efektif. Kedua tim sama-sama melepaskan 16 tembakan. Bedanya 8 tembakan Twente mengarah ke gawang dan 5 menjadi gol. Sedangkan Almere hanya 4 yang tepat sasaran. Haye diganti pada menit ke-58 oleh Logan De Laurier Chaubet. Ia juga mengantongi kartu kuning pada menit ke-44.